Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tiara RB, channel yang membahas tentang GERD, anxiety, dan psikosomatis. Pembahasan kali ini kita akan kita akan dengerin cerita saya waktu saya pertama kali terkena GERD, anxiety, dan psikosomatis. Jadi waktu itu cerita awalnya itu tepat 7 hari setelah orang tua saya berpulang, tepatnya ayah saya. Jadi saya setelah tahlilan itu tidak bisa tidur. Sampai jam 11 saya masih belum bisa tidur. Akhirnya saya pindah dari kamar ke ruang tengah. Nah, di ruang tengah itu saya main game sambil merokok ya. Saya main game sambil merokok sampai jam 1 malam. Nah, jam 1 malam ini saya capek ini ya, badan udah kerasa nggak enak. Saya tidur aja lah di kursi. Saat saya ketiduran di kursi, tiba-tiba kayak mau hilang kesadaran ya. Kayak ada yang merinding dari kepala sampai ke punggung bawah tuh merinding banget. Kaget. Dan akhirnya di belakang saya tuh kebetulan kursinya itu belakang-belakangan ya. Bukan depan-depanan, belakang-belakangan sama adik saya yang lagi main komputer. Saya di situ langsung pegang adik saya cengkram tangannya. Namanya Adit ya. Adit, Dit. Saya dipanggilnya Kakang biasanya di rumah. Ini Kakang kenapa nih? Kayak mau pingsan, kayak mau hilang kesadaran. Saya pegang, saya sekencang-kencangnya. Coba liatin, takutnya jatuh, takutnya pingsan. Tolong bawain ke IGD gitu. Kaget di situ, bau jantung berdebar, nafas sesak, terus badan lemas, kayak nggak ada tenaga. Rasanya kayak mau ya. Kaget banget di situ, langsung lari saya. Kebetulan kamar itu ada di atas, jadi saya lari langsung ke atas. Karena saya takut terjadi apa-apa, saya langsung bangunkan istri. Saya lihat dulu anak-anak, takutnya amit-amit takutnya terjadi sesuatu yang enggak. Istri saya kaget ya, tapi langsung karena pembawaannya tuh kalau istri saya tuh lebih ke santai juga. Jadi sini katanya, coba kita kerok dulu. Takutnya masuk angin karena selama saya di rumah sakit jagain ayah saya itu tidur saya nggak bener, makan saya nggak bener, bener-bener kacau banget karena ya kalian tahu lah ya kalau kita nungguin orang sakit di rumah sakit kayak gimana. Nah di situ saya coba dikerok sama istri dan emang ungu semu hitam ya, jadi bukan merah lagi tapi ungu semu hitam. Dan 3 hari sebelumnya saya dikerok juga karena waktu itu gak enak badan juga, hasilnya sama ungu semu hitam. Jadi dari situ karena saking saya panik, saya cuma bisa beristighfar, berzikir dan lain-lain. Tapi dalam pikiran udah ini harus ke IGD nih, nggak bener. Takutnya ada penyakit gitu kan. Saya langsung berangkat ke IGD bareng sama adik saya pakai Grab karena waktu itu kebetulan mobil ada di orang tua saya. Jadi saya langsung berangkat itu jam 2:30 subuh. Jadi kejadiannya itu jam 1, terus saya dikerok dan segala macam, saya istighfar dulu, siap-siap dulu segala macam sampai jam 2:30 subuh. Setengah tiga subuh itu saya berangkat ke IGD. Nah di IGD itu saya ngobrol lah dengan dokternya. Dok, saya ngalamin ini yang saya ceritain tadi sebelumnya. Terus kata dokternya, coba katanya berdiri. Saya berdiri, terus dicek, coba tegak merem. Nah itu ada sedikit oleng. Oh kamu vertigo nih katanya gitu. Udah katanya kamu ini dikasih obat vertigo aja. Tapi dok jantung saya berdebar, napas saya sesek dan lain-lain ya. Saya bilangin, mau dipastiin nggak katanya? Kita cek EKG. Boleh lah. Kita cek kata saya itu. Saya tiduran dicek EKG. Nah ini agak kampret juga dokternya nih. Terus setelah dicek hasilnya keluar, gimana dok hasilnya? Oh iya, jantung kamu ada nih. Oh kaget dong saya di situ, apalagi ya kalian tahu lah kalau lagi panik kayak gimana kan. Terus disebutin kayak gitu, down banget. Ada gimana dok? Oh, takutnya bocor atau apa segala macam. Terus takutnya ada penumpukan atau apalah. Enggak katanya, kamu ada nih jantung katanya. Ada gimana? Ya kalau kamu nggak punya jantung, ya kamu mati. Ini emang
kurang ajar dokternya waktu itu. Bercanda sih, tapi karena posisi sayanya lagi panik, jadi kagetnya bukan main gitu. Aduh, alhamdulillah ternyata nggak apa-apa. Ya, dokternya bilang ya nggak apa-apa kok. Ya kamu ada jantung katanya, tapi ada beneran, bukan sakit gitu. Dilihat dari hasil EKG, alhamdulillah bagus gitu. Nah sampai akhirnya dari situ saya pulang ke rumah, terus istirahat, bilang sama istri saya nggak kenapa-napa, alhamdulillah. Saya bisa tidur tuh. Hari di saat itu saya bisa tidur. Besoknya keluarga dari ibu ya, keluarga dari ibu dari Puri itu pada datang, pada ngecek semua, pada ngecek kondisi saya. Tapi di situ jadi setelah bangun tidur itu, jadi di hari besoknya itu saya rasa udah mulai nggak nyaman, ya. Rasa nggak nyaman, terus udah mulai sering kencing, sering BAB, kayak orang mau naik panggung gitu ya, nggak jelas gitu rasanya ini kenapa nih, kayak was-was. Terus, nah mulai itu kan keluarga datangnya sore ya. Dari jam 1 siang itu mulai kesemutan tangan dan kaki. Kesemutannya luar biasa, agak sakit ya. Jadi bukan kesemutan yang biasa, itu agak sakit kesemutannya. Nah dari situ keluarga datang ngobrol-ngobrol kenapa awal mulanya kayak gimana. Kakek saya, nenek saya ada semua. Akhirnya di situ nggak tahu kenapa kesemutan saya makin sakit. Saya ngotot ke tante saya. Tante pokoknya saya nggak mau tahu. Pengen ke dokter saraf sekarang juga, spesialis tanpa booking ya. Waktu itu saya cari di agendanya, ternyata di rumah sakit tersebut ada. Akhirnya saya berangkat lah jam 6 maghrib. Jam 6 maghrib saya berangkat ke sana di kebagian nomor antrian terakhir di rumah sakit itu. Akhirnya saya dicek lah, karena dokternya juga waktu itu kebetulan udah mau pulang, udah masuk mobil, katanya dikirain saya nggak akan ada pasien lagi karena saya nggak booking sebelumnya. Dikirain nggak ada pasien lagi, saya nggak booking. Dokternya balik lagi ke ruangan, saya dicek lah di situ. Dicek total semua dari kepala sampai kaki itu dicek. Udah kamu nggak kenapa-napa katanya, cuma dikasih vitamin aja. Tuh, tapi dok ini saya ngerasain gini-gini. Iya udah kamu nggak kenapa-napa, santai aja katanya, pulang. Biasa saya ngotot, akhirnya saya pulang deh. Begitu pulang tuh, nah ini nih, besoknya itu saya kayak mulai kayak linglung, sensasi linglung itu mulai hadir. Linglung, bingung, terus kepala kayak kosong. Itu macam-macam, mata buram, udah mulai pada datang tuh sensasi-sensasinya. Jadi dari awal terkena panic attack itu, beberapa hari ini berarti ya, udah beberapa hari itu sensasi makin banyak. Nah selang beberapa hari dari situ keluarga udah mulai khawatir nih, ini kenapa nih anak gitu kan. Akhirnya orang tua ngambil keputusan, ayo kita ke Garut lah katanya gitu. Ke Garut akhirnya main lah ceritanya, berendam, refreshing. Nah di situ belum ada rasa happy ya, rasa happy itu kayak hilang gitu. Jadi saya di pinggir kolam tuh saya nangis, ini kenapa nih, diri saya kenapa gitu, bingung. Sampai pulang pun begitu. Jadi ketika saya pulang dari Garut pun, saya nggak ngerasain ada perbaikan. Cuman di situ saya udah mulai searching, ini penyakit apa nih. Nah keluarga udah mulai bingung juga, kok nggak sembuh-sembuh. Istri curiga, coba deh katanya kamu ke psikolog. Akhirnya saya ke psikolog lah, waktu itu ketemu ke rumah sakit yang sama, saya ketemu psikolognya, diceritain kronologinya. Oh kamu katanya PTSD, intinya ada denial katanya, ada penolakan dari diri kamu menerima kenyataan lah intinya gitu. Terlalu sedih yang berlarut. Oke, kata saya tuh ya. Jadi akhirnya saya harus ngapain, saya cari tahu, katanya disuruh afirmasi positif dan lain-lain, supaya rileks katanya, supaya bisa cepat perbaikannya. Dan saya tanya, emang perbaikannya biasanya berapa lama dok? Itu paling cepat 3 bulan dan paling lama itu ya tergantung orangnya. Biasanya paling cepat 3-6 bulan. Oke, saya terima dulu apa yang terjadi sama diri saya. Saya coba untuk tenang, dan anehnya emang rasa-rasa nggak nyaman ketika di dalam ruangan psikolog itu hilang ya.
Karena ya orang pencemas tuh kayak gitu, ketika ketemu dokter, ketika di rumah sakit, ketika di IGD, itu rasa cemasnya hilang, tenang gitu, kayak biasa aja, kayak normal. Oke, lanjut dari situ saya pulang, ceritain ke istri, ceritain ke keluarga, saya kena PTSD, bla 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 bla. Oke, semuanya percaya. Nah, ini nih anehnya lagi. Pulang dari situ, saya masih nggak ngerasain perbaikan. Saya tetap nangis, nangis, nangis. Dan di situ saya kena panic attack yang kedua juga. Waktu itu saya belum tahu nih, panic attack itu datangnya dari lambung ya. Jadi saya masih segala macam dimakan, pedas, sambal, apa segala macam saya makan. Panik lagi, ngaco lagi, keringetan, berdebar lagi, dan itu saya emang ada minta ke IGD ya, minta ke IGD lagi, tapi keluarga saya nggak menggubris, saya doang yang ngotot, tapi keluarga nggak katanya gitu. Saya juga bersyukur ya, kalau nggak saya jadi kecanduan IGD itu. Nah, dari situ saya udah mulai searching makin mulai ketemu. Pertamanya itu ketemu channelnya Bang Sandi Ari ya. Di situ saya pelajari, oh ternyata PTSD ini ada hubungannya dengan psikosomatik, dan emang saya juga lupa kasih tahu tadi, psikolognya bilang saya kena psikosomatik. Jadi PTSD dan psikosomatik ini juga emang ada hubungannya. Jadi trauma ya, PTSD itu trauma bisa dibilang. Nah, saya pelajari, akhirnya ketemulah kenapa saya bisa panic attack. Saya mulai nemu channelnya Bang Erik, mulai nemu channelnya Bang Abdul Rahman dan lain-lain. Ternyata banyak orang-orang selain saya yang kena gitu, Bu. Saya nggak sendirian. Nah, dari situ dengan sensasi yang tiap hari makin jadi banyak banget, keluarga juga coba ikhtiar saya dibawa ke sana ke sini, dibawa ke tukang urut lah, dibawa ke, kalau dukun alhamdulillah enggak, ke dukun enggak. Saya pokoknya dibawa ke tempat-tempat berobat yang logis ya, lebih ke logis. Tapi dari situ justru perbaikan saya tuh bukan dari dibawa ke sana, tapi saya ketika mulai menerapkan metode 4P, itu saya mulai perbaikan tuh. Saya mengalami panic attack selama 4 bulan, cuman 4 kali. Tapi nggak sebulan sekali ya, ada yang sebulan 2 kali. Jadi waktu itu selangnya jauh banget, karena keburu ketahuan nih, panic attack datangnya dari mana. Akhirnya saya pelajari, dan ternyata emang waktu itu panic attack yang ketiga dan keempat itu datangnya karena saya coba makanan, bukan dari saya nggak tahu asalnya dari mana gitu. Tapi karena saya coba makan, oh ternyata ini parah banget. Dan akhirnya saya kena panic attack lagi gitu. Dan alhamdulillah dari saat itu pun udah mulai enak ya, makin enak, makin kesini makin enak, makin hilang semua sensasinya, sampai akhirnya alhamdulillah bisa sembuh. Saya pun gak nyangka ya bisa sembuh gitu, karena waktu itu yang saya rasa pikiran tuh selalu ke arah negatif. Ditambah 2 minggu pertama saya kena tuh, saya hampir full bengong tiap hari. Anak saya nangis di pinggir, di kiri kanan tuh. Anak saya kan ada 2, yang satu udah lumayan besar di umur 4 tahun, yang satu lagi masih bayi. Itu mereka nangis, saya nggak bisa gubris, karena apa ya? Kosong, pikiran kosong, cuman bisa bengong, meratapi nasib, ini saya kenapa. Dan alhamdulillahnya Allah kasih jalan, sampai saat ini saya sembuh. Saya nggak nyangka saya sembuh, alhamdulillah. Ya itu sih cerita awal kena sampai akhirnya saya bisa sembuh sampai saat ini. Karena kalau diceritakan secara komplit ini bakal panjang lebar banget ya. Makanya saya persingkat aja. Jadi intinya saya waktu itu bisa sembuh itu menjalankan metode-metode yang coach bilang ya, yang mentor-mentor bilang, dan saya coba kembangkan sendiri. Ternyata ada beberapa hal yang bikin kita jadi bisa lebih cepat sembuh daripada orang lain. Itu yang saya temuin, alhamdulillah. Makanya kalau misalkan kalian yang ingin tahu gimana caranya bisa lebih cepat sembuh, bisa nanti saya share video di YouTube di video-video selanjutnya. Tapi emang kalian juga jangan terlalu mengharapkan kesembuhan. Itu juga yang saya lakukan.
Saya tidak mengharapkan kesembuhan dulu, tapi gimana caranya saya fokus ke metode-metode yang saya jalankan. Dan alhamdulillah, kesembuhan datang sendiri kok, gitu. Dan kalian jangan khawatir, penyakit ini bisa sembuh, tenang aja. Pokoknya jika kalian mau share, mau ngobrol-ngobrol, bisa datang ke rumah, bisa WA saya, bisa komen kalau mau tanya-tanya. Nanti insya Allah akan saya jawab, setahu saya. Dan saya juga harus bilang di sini saya bukan psikolog, saya bukan dokter, saya cuma orang yang telah berhasil melewati GERD, anxiety, dan psikosomatis. Alhamdulillah. Cukup sekian dulu video dari saya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.